Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angguni Tami dengan NPM 5019168 Prodi PGSD kelas 4E. Dosen pengampu Bapak Tio Gustri Satria, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang silabus dan RPP. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari silabus. Silabus adalah seperangkat rencana pengaturan serta pengaturan, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Yang kedua, ada manfaat dari silabus. Silabus bermanfaat sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan, kegiatan pembelajaran, dan pengembangan dari penilaian tersebut. Ketiga, ada isi dari silabus. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Kedua, identitas sekolah. Ketiga, kompetensi inti. Keempat, kompetensi dasar. Kelima, tema. Keenam, materi pokok dan konsep. Ketujuh, pembelajaran. Kedelapan, penilaian. Kesembilan, alokasi waktu. Dan 10, sumber dari belajar. Baik, yang terakhir adalah prinsip pengembangan silabus. Yang pertama, ilmiah. Yang kedua, relevan. Yang ketiga, sistematis. Yang keempat, konsistensi. Yang kelima, kecukupan. Yang keenam, aktual dan kontekstual. Yang ketujuh, fleksibel. Dan yang kedelapan adalah menyeluruh. Saya akan menjelaskan tentang RPP. Yang pertama, pengertian dari RPP. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Yang kedua ada tujuan dan fungsi dari RPP. Yang pertama, tujuan dari RPP. Yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan proses belajar mengajar. Yang kedua adalah dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Ada unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPP. Yang pertama, mengacu pada kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pembelajaran pengalaman belajar yang telah dikembangkan dalam silabus. Yang kedua adalah menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup. Yang ketiga, menggunakan metode dan media yang sesuai, yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Yang keempat, penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan dari silabus. Selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama, menuliskan identitas mata pelajaran. Yang kedua, menuliskan standar kompetensi. Yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar. Yang keempat, menuliskan indikator pencapaian. Yang kelima, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang keenam, materi ajar. Yang ketujuh, alokasi waktu. Yang kedelapan, menentukan metode pembelajaran. Yang kesembilan, penilaian hasil belajar. Yang kesepuluh, menentukan media atau bahan ajar. Dan yang kesebelas adalah merumuskan kegiatan dari pembelajaran tersebut. Terakhir ada prinsip pengembangan RPP. Yang pertama, kompetensi yang direncanakan dalam RPP harus jelas, konkret, dan mudah dipahami. Yang kedua, RPP harus sederhana dan fleksibel. Yang ketiga, RPP yang dikembangkan sifatnya menyeluruh, utuh, dan jelas pencapaiannya. Yang keempat, harus koordinasi dengan komponen pelaksanaan program sekolah agar tidak mengganggu jam pelajaran yang lain. Baik, itulah sedikit penjelasan tentang silabus dan RPP yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.